saya yang akan. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini akan mendengarkan dan menyimak materi yang sangat bagus dari dosen kita, yaitu Ustaz Dr. Umar Mansur SCMA Habibullah Ta'ala. Sedikit profil dari beliau adalah lulusan 1 S2 dan S3. Beliau doktornya di Lazar Kairo Mesir, ya. Dari beliau. Dan insya Allah di kesempatan kali ini materi kita adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan fitnah wanita. Maka kami sampaikan kepada anda sekalian untuk mencatat materi yang akan disampaikan oleh Ustaz sebentar, dan diharapkan untuk menjaga adab di dalam menuntut ilmu. Untuk menghargai waktu yang ada, kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kumpul berjumpa di daurah Ramadan yang dilaksanakan pada tahun ini, dan kita berharap kali ini lebih banyak mendapatkan pelajaran dan kita lebih bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari majelis ilmu, khusus di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan keberkahannya kepada kita semua. Bagaimana tadi dijelaskan bahwasanya materi kita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Kita ketahui bahwa ini kisah-kisah para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran, ataupun yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang sebutkan di dalam hadis-hadisnya, itu kita yakini bahwa mereka adalah, atau kisah-kisah mereka adalah kisah yang terbaik, jalan kehidupan yang terbaik. Tidak ada perjalanan hidup yang lebih baik daripada perjalanan hidup para nabi rasul. Mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih dari kaumnya yang terbaik dari mereka, adalah orang nomor satu di kampungnya, di negerinya, pilih sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang pilihan yang ditugaskan untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya mereka dipilih, diseleksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua manusia yang ada di waktu itu di negerinya, dipilih yang terbaik di antara mereka, sehingga kisah perjalanan hidup mereka itu adalah kisah perjalanan hidup yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal surah Yusuf menjelaskan hal itu. Allah mengatakan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami mengisahkan kepadamu, wahai Muhammad, kisah yang terbaik, kisah para nabi dan rasul. Bima auhayna ilaika hadzal, bagaimana apa yang kami wahyukan kepadamu dengan Al-Quran. Secara umum, kisah-kisah para nabi dan rasul yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah kisah yang terbaik.
Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita kisah-kisah para nabi dan rasul bukan hanya sebatas kita ketahui saja, mendengarkan, dengar kemudian berlalu begitu saja. Kita tidak mengambil faedah. Kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu tujuannya adalah bagaimana kita meneladaninya. Allah mengisahkan kisah-kisah para nabi dan rasul supaya kita bisa mencontoh, mengamalkan, menjalankan apa yang mereka amalkan, melakukan apa yang mereka lakukan, melalui kehidupan sama seperti mereka melalui kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surah Yusuf. Awal surat Yusuf di ayat yang ketiga, ini di akhir surat Yusuf Allah mengatakan setelah mengisahkan sama nabi dan rasul yang ada di surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." Kisah-kisah mereka pelajaran bagi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memahami. Mereka selalu mengambil pelajaran dari kisah-kisah teladan khusus para nabi dan rasul. Lalu mengambil pelajaran apa yang terjadi di masa dahulu, tetapi itu juga yang terjadi di masa sekarang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-ayyamu duwan, berputar, itu saja terjadi. Apa? Peperangan antara yang hak dengan yang batil, ujian kenikmatan, ujian cobaan terus berulang. Hanya orang-orangnya saja yang tempatnya, waktunya saja yang berbeda. Tapi keadaannya, situasinya ketika diberikan nikmat, kita harus syukur. Ketika diberikan ujian, harus bersabar. Ketika dalam keadaan beriman, kita harus senantiasa buat keimanan, mengajarkan keimanan, mendakwakan keimanan. Jika ada kebatilan, bagaimana menghilangkan kebatilan, melawan kebatilan, begitu terus. Ada sehingga apa yang Allah kisahkan tentang kisah-kisah terdahulu dari para nabi dan rasul itu bisa kita terapkan di masa sekarang. Bisa kita amalkan sesuai dengan kondisi yang kita dapatkan. Nanti kita akan lihat bagaimana kisahnya Nabi Yusuf. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah ada kisah-kisah mereka itu pelajaran bagi orang yang berakal, maka hadisan yuftara. Kisah-kisah itu bukan kisah-kisah yang dibuat-buat. Seperti banyak orang di masa sekarang lebih senang kisah-kisah yang dibuat-buat saja, bohongan saja, bukan untuk tidak pernah semua itu. Maka pelajaran yang bersifat negatif lebih banyak daripada yang positif. Mungkin positifnya 1, 2, 3, keburukannya banyak bertumpuk. Dan kejadian-kejadian yang mereka kisahkan kebanyakan kisah-kisah yang tidak benar. Sesuatu yang berbeda dengan kisah para nabi itu betul-betul terjadi pada nabi dan rasul, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, persis seperti yang mereka alami ketika mereka masih hidup. Allah mengatakan maka haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Kisah yang ada dalam Al-Quran itu membenarkan kitab suci yang telah ada sebelumnya. Karena kisah-kisah ini Allah juga sebutkan di dalam Taurat, Allah juga sebutkan di dalam kitab Injil. Dan ketika Allah menyebutkan kisah itu kembali di dalam Al-Quran,
menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita terdahulu terjadi perubahan, mereka berubah kisah-kisah para nabi dan rasul. Mereka mengotak-atik kisah-kisah para nabi dan rasul di dalam kitab suci mereka sendiri. Tuhan datang memperbaiki kisah-kisah yang mereka rubah. Kisah-kisah yang mereka buat-buat tentang para nabi dan rasul, dan itu banyak di kalangan Bani Israel. Mereka mengisahkan tentang nabi-nabi mereka dengan kisah-kisah yang tidak benar. Mengisahkan tentang mereka mengisahkan tentang Nabi Daud yang merampas di prajuritnya. Mereka mengisahkan para nabi dan maka mengisahkan Nabi Musa dengan kisah yang sangat buruk. Menjelaskan bahwa inilah kisah sebenarnya dari para nabi dan rasul. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'. Menjelaskan segala sesuatu. Semua yang kita butuhkan sebagai umat manusia ada penjelasan. Semua masalah, semua problem kehidupan Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Wa tafsila kulli syai' wa hudan, bagi petunjuk supaya kita jangan di atas petunjuk. Ingin mendapatkan hidayah, ikuti Al-Quran. Juga sebagai rahmat, ya, sehingga kita tidak terombang-ambing dalam kehidupan dunia. Kita tidak mau apa, ada penjelasannya dalam ibarat pergi ke suatu tempat tidak tahu arah, ya, tidak tahu mana tempatnya, mana jalannya, kanan kiri, pusing dia, terputar di dalam suatu tempat, tidak sampai ke tujuan. Ini orang menderita. Dia harus sampai ke suatu tempat tapi tidak sampai. Berhari-hari dia berjalan tidak sampai. Ini menyakitkan, menyiksa. Tapi datang sebagai rahmat antar kita. Bagaimana sampai ke tujuan kita, tujuan penciptaan kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir kelak, mendapatkan keridhaan Allah. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran kisah para nabi dan rasul sebagai petunjuk, sebagai penjelasan, kita mendapatkan pelajaran, karena tabiatnya manusia itu tabiat manusia. Anak biasanya pasti mengikuti orang tuanya, kamu ke orang tuanya, saudaranya, atau orang-orang yang sering dia lihat, sering dia temani. Pasti itu manusia itu tabiatnya terpengaruh dengan orang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan mar'adi khalili, orang itu pengaruhi dengan tabiat orang terdekat. Nah, ini Al-Quran mendekatkan kita dengan kisah-kisah para nabi dan rasul. Kita sering membaca Al-Quran, mendengarkan kisah-kisah mereka supaya terekam di dalam pikiran kita, oh inilah jalan yang terbaik, oh inilah contoh yang terbaik. Bukan seperti yang disebarkan di film-film atau di studio-studio, kisah-kisah yang tidak benar, sering dilihat, sering didengar, akhirnya jangan praktekkan orang. Itu yang diamalkan oleh anak-anak kita. Atau juga kayak Superman loncat dari atap bentengnya. Karena mau juga seperti itu, dan itu banyak kejadian-kejadian seperti itu. Lembaga pukul-pukul terus. Dan mereka ingin mengangkat kisah-kisah kisah-kisah heroik seperti itu karena mereka tidak memiliki bisa mereka untuk kebaikan mereka, sehingga bikin kisah-kisah menganggap itulah yang akan menjadi teladan mereka. Sedangkan kita umat Islam, kita punya banyak teladan, terkhusus teladan terhadap para nabi dan rasul. Makanya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak.
kisahkan, kami ceritakan kepada wahai Muhammad kisah-kisah para nabi dan rasul yang mana kisah-kisah tersebut menguatkan hati. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kekuatan dengan mendengarkan kisah-kisah para nabi dan rasul. Ya Allah memisahkan kepada nabi bagaimana Nabi Musa, bagaimana Nabi Yunus, bagaimana Nabi Yusuf, nabi-nabi yang telah Allah Subhanahu wa taala utus dikisahkan dalam Al-Qur'an untuk menguatkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh dikuatkan hatinya dengan kisah-kisah para nabi dan rasul, ini kita lebih butuh lagi, lebih perlu lagi senantiasa membaca, mendengar, mempelajari kisah-kisah para nabi dan rasul. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, man akramun nas? Rasulullah, siapa orang yang paling mulia? Siapa orang yang paling mulia sifatnya, yang mulia akhlaknya, yang mulia kehidupannya? Rasulullah, oh, orang yang paling mulia dan orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Secara umum, dan menjelaskan secara umum bahwa manusia yang paling mulia, manusia yang paling bertakwa, sebagaimana Allah sendiri sebutkan dalam Al-Quran. Maka sahabat bertanya kembali, bukannya masalah ini yang kami tanyakan ya Rasulullah, bukan ini yang kami tanyakan tentang orang yang paling bertakwa dialah orang yang paling mulia, bukan itu. Karena mengatakan berarti kamu ingin contohnya, orang personnya. Kata Rasulullah, Pak Yusuf, orang yang paling mulia adalah Nabi Yusuf, Nabiullah, Nabi Yusuf, dia Nabi, anak dari Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi Yakub. Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Nabi Yakub anak dari Nabi Ishak. Sedangkan Ishak anak dari Nabi Ibrahim. Yusuf, Ibn Yakub, Ibn Ishak, Ibn Ibrahim. 4 keturunan itu semuanya Nabi. Karena mengatakan orang yang paling mulia adalah Nabi Yusuf. Bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, kakeknya bapaknya juga. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi Yusuf alaihissalam, disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surah Yusuf. Saking mulianya ini Nabi Yusuf, Allah jadikan namai satu surah dengan nama Nabi Yusuf. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap surah-surahnya Allah memberikan nama-nama khusus, nama-nama tertentu dari setiap surah. Biasanya setiap surah dinamai dengan pembahasan yang dibahas dalam surah tersebut, termasuk pemuliaan kepada nama-nama tersebut. Ketika Allah memberikan surahnya dengan nama Nabi Yusuf, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kebanyakan, mayoritas dari isi kandungan dari surah Yusuf hanya berkaitan tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Dan tentunya perjalanan hidup Nabi Yusuf penuh dengan pelajaran. Sangat banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Nabi Yusuf. Yang secara umum bahwasanya
Nabi Yusuf alaihi salam itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian. Diuji dengan berbagai ujian. Dan itu sudah terjadi. Semua nabi dan rasul itu pasti dipenuhi kehidupannya dengan berbagai macam ujian. Dan itu sudah terjadi. Tidak ada nabi dan rasul kecuali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Rasulullah, man asyaddu balaan? Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujian dan cobaannya, yang paling susah hidupnya, yang paling banyak menderita dalam kehidupan dunianya, yang paling banyak menghadapi rintangan cobaan dalam kehidupan, yang paling banyak musibah yang menimpa. Kira-kira kalau kita ditanya siapa? Kita mengatakan orang-orang penjahat semua, ternyata Nabi mengatakan apa? Si balaan al-anbiya. Orang yang paling banyak ujiannya, cobaannya adalah para nabi yang paling menderita hidupnya di dunia ini, yang paling mendapatkan tantangan, kesulitan dalam kehidupan. Kemudian siapa kata Rasulullah? Tsummas salihun. Kemudian orang-orang soleh. Kemudian siapa? Kemudian yang mendekati, semakin bertakwa seseorang, semakin tinggi kualitas kesolehan seseorang, keimanan seseorang, berarti semakin berat tantangan ujian yang akan dia hadapi. Kemudian Nabi kasih ukuran. Orang itu diuji sesuai dengan kualitas agamanya, kadar keimanannya, kadar ketakwaannya. Palingan ini salabah tidak fil. Kalau Allah melihat seseorang itu imannya kuat, agamanya kuat, beribadah, melakukan kebaikan, tidak filbal, akan ditambah ujian. Semakin naik level ketakwaan, semakin naik level ujian. Baikkan diri kau. Tapi kalau agamanya menolong, salat kadang tidak, puasa cukup-cukup, istilahnya bucok, buka cukup-cukup. Itu di pasar. Malas membaca Al-Qurannya, belum pihak yang selesai membaca Al-Quran. Kalau Allah mendapati seseorang kualitas imannya rendah, ujian yang ringan juga. Ini ibaratnya sama seperti dalam kehidupan akademik. Dalam kehidupan akademik, tentu guru akan memberikan ujian sesuai dengan kadar tingkatan pendidikannya. Tidak mungkin anak TK dikasih ujian orang di kuliah. Mungkin pelajaran anak SMP diujikan itu anak SD. Tidak mungkin. Kalau ada guru begitu, tidak bisa mengukur kemampuan murid-muridnya. Pasti guru akan memberikan pertanyaan yang guru yakin siapa yang bisa jawab. Ada yang tidak bisa, satu dua orang yang bisa jawab. Mungkin bukan guru yang bijaksana kasih pertanyaan tidak bisa jawab. Dan Allah Maha bijaksana, Maha mengetahui. Dan mungkin Allah memberikan ujian yang tidak bisa kita lewati. Diberikan ujian yang mana kita belum bisa melewati ujian tersebut. Hanya ketika Allah melihat orang ini imannya tinggi, maka ujiannya juga harus tinggi. Kenapa? Karena dia mampu melalui.
Dan itu juga sebagai batu loncatan agar dia lebih bisa naik ke level yang lebih tinggi. Supaya bisa lebih naik ke level yang lebih tinggi, dinaikkan kadar kesulitannya. Karena manusia begitu. Kalau kita menghadapi cobaan level rendah, bosan. Kalau di level 1 terus, nah kalau tidak ada level kedua, bosan mereka. Kan level bawah, mana lagi itu karena main itu, pasti akan dapat nih. Bosan. Dikasih lagi level yang lebih tinggi. Begitulah ujian dalam kehidupan dunia ini. Kita itu akan bosan kalau tidak diberikan ujian. Ujian itu membuat kita lebih kuat. Tapi kita lihat bagaimana ujian yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf sehingga Nabi Yusuf bisa naik ke level. Di antara ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf yang mampu dilewati oleh Nabi Yusuf, yang dilewati dengan baik oleh Nabi Yusuf. Di antaranya adalah ketika diuji dengan kenikmatan. Ketika diuji dengan kenikmatan, Nabi Yusuf mampu melewati ujian tersebut. Nah, kita tahu bahwa Nabi Yusuf itu anak kesayangannya Yakub. Nabi ini di antara kalian disayang oleh orang tuanya, kalian diperhatikan lebih oleh orang tuanya daripada saudara-saudaranya yang lain, itu nikmat. Tapi bagaimana Nabi Yusuf bisa melalui kesabaran terhadap nikmat ini? Dia mampu bersabar, tidak membanggakan kenikmatan tersebut, tidak menyombongkan kenikmatan tersebut. Hanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mimpi kepada Nabi Yusuf, perlihatkan Nabi Yusuf mimpi, dia melihat 11 bintang, begitu pula matahari dan bulan sujud kepada Nabi Yusuf. Mimpi, yang kita tahu bahwa mimpinya para nabi dan rasul itu adalah wahyu, pasti terjadi. Jadi Nabi Yusuf menceritakan kepada bapaknya, ini Anda kan kemuliaan anaknya ini, bahwa anaknya akan menjadi orang yang berpengaruh, orang yang akan mendapatkan nikmat yang besar, mengalahkan saudara-saudaranya. Makanya Nabi Yakub berpesan kepada Nabi Yusuf, ya bani, tak susu dia ceritakan ini nikmat ini kepada saudara. Kenapa? Karena kalau saudara tahu, baik akan menyakiti kamu. Susah ini, jika dikasih, dia kasih ke kamu. Memang sudah saudara mana? Kalau dikasih, tidak bisa tenang. Jadi akhirnya apa? Sudah bercerai. Itu sudah tabiat. Ketika mendapat nikmat, usahakan sembunyikan itu nih. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam hadis mengatakan istainu ala injahi. Ambillah sebagai penolong untuk mewujudkan dengan menyembunyikannya. Kalau ada sesuatu yang besar yang kita kerja, yang kita capai, jangan terlalu diceritakan kepada banyak orang. Kenapa? Nikmatin maksud. Nah, setiap orang yang punya kenikmatan pasti ada yang iri itu. Hanya tidak sembarang kita ceritakan nikmat yang kita miliki. Nah, jangan sampai kita salah orang. Justru mereka iri kan berusaha menghalangi, berusaha menggagalkan. Saya mau begini, kau tidak bisa begini. Kadang dibuat kita
So, dibuat kita malas. Nah, tidak bisa, kamu ini kan domo, bagaimana cara kamu masuk kuliah di sini, bagaimana mau sekolah di sini, kamu orang domo, kamu semangat, saya mau bikin begini, tidak bisa. Karena seperti itu, karena kita sembunyi, dia berusaha menggagalkan apa yang kita ingin capai. Mimpi, Nabi SAW melarang kita menceritakan mimpi ke sembarang orang. Kenapa? Karena kalau kita menceritakan satu mimpi kepada seseorang, kemudian orang iri dengan kita, dia mimpi, dia tafsirkan itu mimpi dengan tafsiran yang buruk, maka akan terjadi keburukan. Ini masuk juga. Jadi pelajaran yang kita ambil dari Nabi Yusuf di sini, nikmat itu ada. Kita sombongkan. Nikmat jangan sampai membuat kita sombong, membuat kita menjadi lebih baik daripada orang lain. Kemudian di antaranya juga Nabi Yusuf diuji agar senantiasa menegakkan tauhid, senantiasa mendakwakan tauhid, sekalipun ketika dia sudah di penjara. Ketika Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam penjara, Nabi Yusuf tidak berhenti mendakwakan tauhid yang dia pelajari dari Nabi Yusuf. Dari mana Nabi Yusuf belajar tentang tauhid kecuali dari bapak? Karena Nabi Yusuf mengatakan apa? Ketika masuk ke penjara, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati kafirun. Saya meninggalkan satu kaum yang tidak beriman kepada Allah dan mereka tidak beriman kepada hari akhirat. Wattaba'tu millata abai Ibrahim, Ishaq wa Yaqub. Ikuti Ibrahim, agamanya Nabi Ishaq, agamanya Nabi Yaqub yang senantiasa mentauhidkan Allah. Jadi sekalipun dalam keadaan susah, tetap dia tegak di atas ini. Banyak di antara kita kalau bagus agamanya kalau dapat nikmat, tapi kalau mendapatkan ujian sudah ditinggal, frustasi, lari ke narkoba, lari ke perempuan, apa semua. Dia melampiaskan hawa nafsunya ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu. Tidak, Nabi Yusuf tetap mendakwakan tauhid apapun yang terjadi, tetap mentauhidkan Allah dan mendakwakan tauhid. Kemudian diantaranya juga Nabi Yusuf bersabar ketika mendapatkan hinaan, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ketika Nabi Yusuf sudah diangkat menjadi penguasa dan saudaranya datang menghadap kepada Nabi Yusuf tidak balas dendam. Jadi Allah paksa bila tak dibunga, lemparkan juga ke dalam sumur. Ini saudara-saudara tidak bisa. Jangan terkhusus saudara kita sendiri, terkhusus teman-teman kita sendiri. Dan ketika kita diganggu, disakiti, kita balas dengan kebaikan. Karena Nabi Yusuf mengatakan kepada saudaranya, la tathriba alaikum al-yawm. Tidak ada apa-apa terhadap kalian. Artinya, saya sudah maafkan semua yang kalian buat pada saya waktu dahulu. Dan ini diucapkan Nabi ketika Nabi membebaskan kota Mekah. Nabi SAW disakiti oleh penduduk Mekah waktu Nabi pertama kali berdakwah. Ketika Nabi menguasai kota Mekah, penduduk Mekah ini ketakutan. Kenapa nih Muhammad? Sama kiri nih kalau kenapa? Tidak mau disembelih kita ini. Kita dulu caci maki, kita dulu hina, mungkin kayaknya nanti apa kata Nabi sama seperti ucapannya Nabi Yusuf, la tathriba alaikum al-yawm. Tidak ada balasan, tidak ada keburukan untuk kalian pada hari ini. Kemudian Nabi Yusuf juga ketika mendapatkan nikmat lalu yakin
bahwa nikmat yang dia dapatkan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika datang saudaranya Nabi Yusuf bersama bapaknya, bersama bapak dan ibunya, Nabi Yusuf memuliakan orang tuanya. Kadang banyak orang itu kalau sudah sukses tidak hormat lagi sama kedua orang tuanya. Sudah lebih hebat daripada kedua orang tuanya. Bahkan sudah disuruh-suruh orang tuanya. Dan dihina tidak seperti itu Nabi Yusuf. Tuanya datang, Nabi Yusuf meletakkan, mendudukkan orang tuanya di atas singgasana. Dia punya kedudukan lebih tinggi di negeri itu, tapi dia tetap memuliakan kedua orang tuanya dan memuliakan saudara-saudara juga, ya. Selalu menyakiti Nabi Yusuf dan menisbatkan nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf mengatakan, ya hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi. Ahsana bi artinya Allah telah berbuat baik kepada saya. Ya, nikmat ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan, bukan karena kekuatan Nabi Yusuf. Kemudian di antara ujian yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf yaitu bersabar ketika dilemparkan ke dalam sumur. Bayangkan anak kecil dimasukkan ke dalam sumur, tidak ada makanan, tidak ada minuman, berhari-hari Nabi Yusuf kelaparan dalam sumur itu. Kemudian setelah diambil oleh pengembara yang lewat ini, setelah dikeluarkan dari sumur, dijadikan budak lagi, diperjualbelikan, akan dijual dengan harga yang murah. Dijual dengan harga yang murah. Kemudian dibeli oleh orang. Ini butuh kesabaran, jauh dari orang tua. Karena ada di sini juga yang jauh dari orang tua. Jangan mengatakan saya dibuang sama orang tua, karena sayang orang tua, tidak. Karena kita jauh dari orang tua itu lebih membuat kita lebih kuat. Membuat kita lebih kuat, lebih banyak pengalaman dengan orang-orang yang di luar. Kecil jauh dari orang tua. Dari TK misalkan karena sakit bukan sama orang tua. Terus bertahun. Dari 40 tahun ke Mesir 17 tahun. Jauh lebih banyak di luar kasar daripada di kasar. Jadi kalau mungkin umur 40, 20 lebih di luar Makassar. Karena pengalaman hidup itu memberi kita pelajaran, menguatkan kita daripada dibawa ke tiap selama itu. Semua minta. Kalau bisa bertebak setinggi-tingginya, sejauh-jauhnya. Kenapa ada kemampuan? Kejar cita-cita. Selalu mau bergantung kepada kedua orang tua. Jadi Nabi Yusuf jauh dari keluarga. Dia sukses. Lebih sukses daripada saudara-saudaranya yang selalu bersama kedua orang tuanya. Dan ujian yang paling berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf ini ujian tentang wanita ini. Karena biasanya orang kalau sudah sukses, ya ini ujian yang paling berat. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri mengatakan, fitnatan minan nisa. Saya tidak meninggalkan ujian. Setelah saya meninggal, tidak ada ujian yang akan diuji kepada umatku, khusus kepada laki-laki yang lebih berat daripada ujian yang wanita. Apalagi kalau sudah sukses. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa kecenderungan kepada wanita itu sudah tabiat manusia. Laki-laki tidak suka perempuan, susah itu. Oh, dia itu.
jeruk. Sampai lah suka jeruk, makan jeruk. Aduh, bahaya itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan zuyina linnas, zuyina. Dihiasi. Sesuatu yang indah. Dihiasi. Zuyina linnas hubbu syahawat minan nisa. Disebutkan nisa wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'am wal daus. Jadi Allah menyebutkan bahwasanya manusia memang didesain, diciptakan, dihiasi. Kalau tidak ada sempurna itu manusia kalau tidak ada kecintaan kepada pertama wanita, kemudian kedua, kemudian ketiga harta. Kalau manusia laki-laki tidak ada kecintaan kepada wanita, tidak ada yang suka tembok, ada yang suka Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini supaya kita berkembang biak, kita tumbuh, kita menjadi banyak. Kemudian disebutkan kedua, kecintaan kepada anak. Ini bermasalah. Banyak orang sekarang mau menikah tapi tidak mau punya anak. Mau tidak mau susahnya. Yang sampai itu ada istilahnya sekarang untuk percaya. Kalau seperti ini, apa terpusing? Kenapa? Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang itu dalam Al-Qur'an. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian bunuh anak kalian karena kemiskinan. Terkadang orang tidak mau punya anak karena masih makan ini nanti. Maka Allah mengatakan apa? Nahnu narzuquhum wa iyyahum. Kami yang rezeki anak itu, yang mau lahir itu bukan kamu yang tanggung rezekinya. Yang tanggung rezekinya bukan kamu. Setiap anak lahir. Jadi ini kecintaan kedua. Kemudian yang ketiga adalah ujian yang pertama ini diujikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ujiannya Nabi Yusuf kepada wanita di sini bukan ujian teman. Nabi Yusuf itu orang jauh dari kampung. Biasanya kalau kita malu kita melakukan keburukan. Lihat nanti ke keluarga, tetangga, ini orang jauh, orang tidak dikenal, tidak ada keluarganya di sini. Ini bebas, mau bikin apa saja, tidak ada apa emosional keluarga ini, tidak ada bilang malu kasar, tidak ada orang kenal. Sehingga orang lebih bebas melakukan keburukan. Kemudian yang mengajak itu yang punya rumah, istrinya raja ini, bukan Nabi Yusuf yang mau. Kemudian yang memanggil bukan perempuan biasa juga. Melakukan maksud di sini lebih besar. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya Abu Hurairah, sabatun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala di bawah. Di antara itu rajulun da'athu imra'ah dzata mansibin wa jamalin qala inni akhafu. Ada seorang yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita yang mana wanita ini punya kedudukan, punya kuasa, punya harta. Dia ada tanggung jawab. Sehingga
berpuasa. Kemudian wajah hati. Jadi semua pendorong berbuat terpenuhi. Tapi apa yang dikatakan dia? Qala inni mungkin tidak ada orang yang melihat. Mungkin tidak ada yang akan cari tahu. Ditutup itu. Apalagi kalau penguasa tidak mau keluar aibnya, dirahasiakan, disuruh orang tutup mulut semua. Tidak tersebar ini maksiat ini, tidak akan tersebar. Tapi bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah yang Maha melihat, Allah mendengar. Makanya sama seperti kisahnya ini orang yang terpenjara di dalam gua. Di antaranya ini salah satunya dia cinta sekali kepada sepupunya. Nah, ini sepupunya butuh sekali dengan uang. Akhirnya minta pinjam sama sepupunya ini laki-laki. Tapi yang laki-laki bilang, oh, kasih pinjam kau tapi ya, kau ya, ada mau sama kau. Ada maunya. Ini perempuan tidak mau. Tidak mau. Saya sudah punya suami. Biar laki-laki naik. Kalau begitu dia mau. Tapi ini kasihan perempuan ini tidak ada lagi harapannya. Kelaparan, anaknya, keluarganya butuh uang. Akhirnya datang terpaksa dia serahkan dirinya. Ketika sudah di depan mata, ini perempuan tetap mengingatkan, ittaqillah. Jangan kau melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Akhirnya gara-gara ucapan perempuan ini laki-laki tobat. Dia tinggalkan perempuan itu dengan memberikan harta. Supaya dia berikan, kemudian dia pergi. Gara-gara Allah, dia takut kepada Allah. Padahal ini tidak ada yang lihatnya. Perempuan itu sudah pasang. Tapi karena dia Subhanahu wa ta'ala, dia tinggalkan itu perempuan dan dia tinggalkan itu harta, uang, mengatakan uang kembali. Jadi tidak dia kasih itu uang. Ini menunjukkan buatnya ketakwaan. Nah, kita di bulan Ramadan ini yang mau diperkuat, muraqabah. Ketika kita puasa, kita tidak makan, tidak minum. Tidak ada orang lain. Bisa kita cukup kumur-kumur dengan cendol, masuk cepet. Nah, kenapa? Kumur-kumur kita. Tapi ikut. Dia makan cukup. Tidak ada yang tahu. Tapi kita tidak melakukannya. Kenapa? Tidak ada yang lagi, tidak ada yang ke ustaz, tidak ada yang teman kita. Allah melihat. Sama seperti ini juga. Kalau kita tidak makan dan minum, padahal itu suatu yang halal, kita tinggalkan makanan dan minuman yang halalkan Allah, maka kita tinggalkan juga yang haram karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini singkat pelajaran dari kisah Nabi Yusuf, bagaimana kesabarannya melalui ujian-ujian datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru sebagian kecil dari ujian yang Allah berikan kepada Nabi. Ini untuk hari ini cukup ya. Wallahu ta'ala a'lam. Tadi ini yang dibawakan oleh guru kita. Kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fiik. Baik Anda sekalian, insyaallah kegiatan ini majelis kami lanjut dengan nanti silakan Anda sekalian kembali jadi saya dari dengan tentu majelis kita dengan bersama-sama baca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.